Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-19 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang perbandingan lagi. Tetapi sebelum itu, kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan latihan-latihan soal terbaru persiapan OSN 2024 bidang matematika untuk tingkat SD atau MI lainnya dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk berlangganan agar kalian mendapatkan benefit maksimal dari channel ini. Kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 57. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam memerlukan waktu 3 jam 30 menit untuk mencapai suatu jarak tertentu. Jika kecepatan mobil tersebut 90 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah titik-titik. Jadi di sini ini adalah tipe soal perbandingan berbalik nilai ya. Kenapa dikatakan ini adalah perbandingan berbalik nilai? Karena kalau misalkan kecepatannya 60 itu 3 jam 30 menit, tentunya ketika kecepatannya ditambah ke 90 km per jam, waktu yang diperlukan semakin sedikit. Ketika kecepatannya naik, nilai V-nya naik, otomatis waktunya itu akan berkurang karena satu variabelnya itu naik dan satu variabelnya itu turun, maka ini dikatakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau misalkan perbandingan berbalik nilai itu kata kuncinya adalah kali lurus, ingat baik-baik ya. Untuk pembahasan lebih jelasnya di sini kita tuliskan dulu informasi dari soal ini. Kalau dia 60 km per jam, jadi ini adalah kecepatan ya, kecepatan. Kalau dia 60 km per jam, waktunya adalah 3 jam 30 menit. Nah, karena di sini masih ada dua satuan dalam waktunya, coba kita ubah dulu ke dalam menit agar nantinya lebih mudah untuk menyelesaikannya. Jadi ingat 3 jam itu kan adalah 60 menit ya. Maka ditambah dengan 30 menit, hasilnya adalah 180, ditambah dengan 30, hasilnya adalah 210 menit. Nah, kemudian ini kita tuliskan kembali agar dia bentuknya lebih sederhana. Jadi sama dengan 210 menit. Nah, kemudian kan yang ditanya adalah ketika dia 90 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan? Tentunya dalam menit, nanti barulah kita ubah ke dalam jam. Nah, untuk menyelesaikannya itu kata kuncinya adalah tadi kali lurus, berarti ini dikalikan dulu, kemudian nanti dibagi dengan 90 yang ada di bagian bawahnya. Berarti kita tuliskan untuk mendapatkan nilai X itu 60 dikalikan dengan 210 dibagi dengan 90 yang ada di bawah. Nah, itu adalah cara cepat untuk mendapatkan nilai X yang ditanya pada soal ini. Jadi kita sederhanakan dulu, di sini 0 yang kita coret dulu, kemudian kita lihat bahwa 9 itu bisa kita uraikan dengan 3 kali 3 ya. Maka di sini 60 bagi 3 dapatnya 20, 21 bagi 3 dapatnya adalah 7. Maka yang tersisa tinggallah 20 kali 7, hasilnya adalah 140 menit. Ini dalam menit. Kalau misalkan kita konversi ke dalam jam, itu tentu saja tinggal membagi 140 dengan 60. Itu hasilnya adalah 2 jam 20 menit. Karena kita ingat bahwa 2 jam itu kan 120 menit. Nah, ketika 140 kurang 120, itu sisanya adalah 20 menit. Berarti jawabannya adalah 2 jam 20 menit. Jawaban yang tepat dari soal ini berarti opsi yang C. Seperti itu. Sangat mudah kan untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai seperti soal ini. Yang penting kalian ingat kata kuncinya adalah kali lurus untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makanan ikan dengan merek yang sama, namun beratnya berbeda. Kemasan yang dibeli Pak Yahya tertulis beratnya adalah 1200 gram, dan kemasan yang dibeli Pak Anton tertulis seberat 1,5 kg. Perbandingan berat pakan ikan yang dibeli Pak Yahya dan Pak Anton adalah titik-titik. Nah, di sini kan Pak Yahya ya, simbolnya Y aja. Di sini kan katanya adalah 1200 gram. Sedangkan untuk yang Pak Anton, kita inisialkan sebagai A, itu membeli pakan ikan seberat 1,5 kg. Nah, karena di sini kedua orang ini memiliki pakan ikan dengan satuan berbeda, satunya gram, satunya kilo, maka yang kilo kita ubah ke dalam gram juga agar nanti kita lebih mudah untuk menentukan perbandingannya. Nah, kita ingat bahwa 1 kilo itu ternyata adalah 1000 gram. Berarti tinggal kita kalikan saja, 1,5 dikalikan dengan 1000 gram, itu ternyata sama dengan 1500 gram. Nah, ketika kedua orang ini memiliki pakan ikan dengan satuan yang sama, yaitu sama-sama gram seperti ini, sudah tidak susah lagi untuk kita menentukan perbandingan berat pakan ikan yang dibeli oleh Pak Yahya dan Pak Anton. Karena dikatakan perbandingan Pak Yahya dan Pak Anton berarti Y per A, banyaknya itu kan 1200 gram dibandingkan dengan yang 1500 gram. Untuk mendapatkan perbandingan yang sederhana, kita coret-coret dulu gramnya habis,
02-nya habis, sedangkan 12 dan 15-nya ini kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 3 karena kedua angka 12 dan 15 itu sama-sama bisa dibagi 3. Berarti di sini 12 bagi 3 dapatnya 4, 15 bagi 3 dapatnya 5. Berarti perbandingannya adalah 4/5 atau bisa kita tuliskan Y banding A itu sama dengan 4/5. Sehingga jawaban dari soal ini adalah opsi A, yaitu 4/5. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk mengingat konversi-konversi satuan seperti kilogram, gram, meter, kilometer, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan soal ini menjadi jauh lebih mudah ketika kalian mengingat konversi tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian adik-adik lagi nyari buku latihan soal yang full dengan latihan soal saja tanpa materi, dan latihan soalnya itu original yang tidak dapat ditemukan di buku-buku lainnya, maka ini adalah jawabannya, buku latihan soal dari Tim POSI Indonesia. Jadi di sini namanya adalah Science Competition Workbook yang tersedia untuk semua mata pelajaran yang dilombakan untuk OSN tahun ini. Jadi silahkan kalau misalkan kalian punya teman yang lagi nyari buku latihan soal juga, bisa kalian patungan untuk mempermurah ya ongkos kirimnya, agar kalian bisa mempersiapkan bersama-sama OSN tahun ini dan bisa menjadi juara bersama-sama juga. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 59. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Ujang dapat membuat sebuah taman dalam waktu 60 hari, sedangkan Pak Denny dalam waktu 90 hari. Jika Pak Ujang dan Pak Denny bekerja bersama-sama, mereka dapat menyelesaikan taman tersebut dalam waktu titik-titik. Jadi ini juga terkait tentang perbandingan yang berbalik nilai, karena kalau misalkan orang bekerja sama, ini tentunya waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit ya, maka ini tergolong sebagai perbandingan berbalik nilai. Tetapi berbeda dengan yang sebelumnya, cara untuk menyelesaikannya ini kita harus mengetahui bagian dari tiap orang per harinya. Nah, karena di sini kan dikatakan Pak Ujang, itu kita simbolkan dengan U saja, itu dalam 60 hari bisa menyelesaikannya ya. Sedangkan untuk Pak Denny itu memerlukan 90 hari untuk menyelesaikannya. Jadi kalau misalkan mereka bekerja dalam 1 hari, untuk Pak Ujang itu ternyata bisa menyelesaikan 1/60 bagian per harinya. Sedangkan untuk Pak Denny ternyata bisa menyelesaikan 1/90 bagian per harinya. Nah, kalau misalkan mereka bekerja bersama-sama dalam 1 hari, otomatis mereka berdua ini tinggal dijumlahkan saja. 1/60 ditambah dengan 1/90, itu kita tinggal samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya berarti yang terdekat adalah 180 ya. Berarti di sini 3, karena 180 bagi 60 adalah 3, kemudian ditambah dengan 180 bagi 90 dikali dengan 1, maka di sini adalah 2. Maka kita jumlahkan saja, dapat 5/180. Jadi dalam 1 hari mereka bisa menyelesaikan 5/180 bagian dari taman tersebut per harinya jika mereka bekerja bersama-sama. Untuk mendapatkan waktu dari keseluruhan pekerjaan mereka ketika mereka bekerja sama, maka 5/180 ini kita tinggal balik saja. Kita balik menjadi 180/5. Nah, berarti ini tinggal kita bagi saja, kita dapat hasilnya adalah 36 hari yang mereka butuhkan ketika mereka bekerja bersama-sama. Seperti itu. Jadi ketika kalian sudah dapatkan penjumlahan 1/60 tambah 1/90 sama dengan 5/180, tinggal dibalik saja, sederhanakan, maka kalian menemukan waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan soal ini. Ternyata jawabannya adalah opsi yang B. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian belum paham menggunakan cara cepat yang ada di video kali ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi perbandingan. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal terkait tentang materi-materi tadi, di sini Mimin sudah berikan sebuah soal yang bisa kalian kerjakan dari rumah, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar, sebutkan jawabannya. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, silahkan dikerja ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jangan lupa untuk join grup Telegram kami agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari bimbingan belajar Orehan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.